berdebatlah si mama mertua dan pemilik kontrakan ini kan, apalagi saya ada cowok. Oke, update-nya itu perjalanan kita itu sebenarnya teman-teman, ini saya pengen cerita di kamar tapi suami lagi tidur, masih tidur ya, recharge energi, penuh drama teman-teman untuk bisa menempati rumah yang ini. Akhirnya kita mendapatkan rumah yang ini itu. Jadi sebelum kita pindah ke indoor ini teman-teman, kita tuh sudah cari-cari rumah dari aplikasi gitu yang memang sudah biasa gitu. Terus untuk lihat-lihat rumahnya itu kita dibantu sama mama mertua ya. Jadi mama mertua yang keliling-keliling cari rumah yang kita pilih, sembari juga mama mertua lihat-lihat rumah lain yang beliau mungkin ada alternatif lain gitu. Jadi pilihannya kita jatuh ke pilihannya beliau tadi ini, pilihannya mama mertua. Jadi kita sudah bayar di sini itu kan, bayarnya itu masuk rumah itu harus dengan bayar uang muka sebagai jaminan ya, sesuai dengan uang muka sesuai jaminan itu biasanya satu kali satu kali uang sewa gitu. Jadi kita sudah bayar uang muka dengan uang sewanya untuk 1 bulan. Jadi uang sewanya itu 2 juta. Jadi 2 juta dikali uang muka berarti ditambah dengan berarti 4 juta ya teman-teman, untuk satu kamar mandi dan ini. Dan rumahnya tuh saya mengiyakan karena waktu itu ceilingnya tuh tinggi gitu. Jadi walaupun ventilasinya cuma satu di ruang tamu, jendela depan, saya bilang tidak apa-apa, yang penting rumahnya nyaman lah gitu. Jadi sama dengan rumah yang di Pune juga, pemiliknya di atas, kita di bawah. Jadi sudah deal-dealan, hanya waktu itu kontrak rumahnya itu kayak kontrak tertulisnya itu sampai kita hari H yang kita mau pindah tidak dibuat gitu. Jadi persyaratan di rumah itu adalah tidak boleh non-veg, tidak boleh makan ikan, ayam, dagingan tidak boleh, hanya vegetarian saja. Jadi saya pikir tidak apa-apa ya, sudah, kita akan beradaptasi, kita akan bisa makan di luar juga kan, yang penting karena kita juga buru-buru mendadak, kita juga tidak di sana untuk cari-cari rumah, daripada pusing ya sudah kita di situ saja gitu. Akhirnya hari yang kami sudah tiba di indoor ini teman-teman, di kota ini, karena kita kan bawa sebagian ini nih, seperti yang teman-teman lihat tadi, barang-barang sebagian ini, karena saya pikir nanti lauknya kita bisa beli di luar, tapi untuk roti, nasi dan lain sebagainya kita bisa masak di rumah biar pengeluarannya juga tidak terlalu boros gitu. Sudah capek, bayangkan teman-teman, 15 jam perjalanan. Oke, dan kebetulan kondisi saya waktu itu kurang fit, mungkin kecapean, kurang istirahat. Jadi saya mabuk perjalanan teman-teman, mabuk perjalanan. Jadi capek sekali badannya tuh, capek. Jadi kita pikir ya kita langsung ke rumah itu, karena kan kita sudah bayar, langsung ke rumah itu biar kita bisa beres-beres dan lain sebagainya, istirahat dan lain sebagainya. Begitu tiba di rumah itu, namanya kita istri ya, kita lihat, kita kan cari yang kosongan rumahnya, tidak yang ada tempat tidur atau lemari disediakan, tidak, kita cari yang kosongan karena barang-barang kita juga sudah banyak kan, barang-barang kita menyusul nih ceritanya. Jadi saya bilang, loh ini tempat tidur sama lemarinya bagaimana gitu. Ternyata ada miskomunikasi antara mama mertua dan si pemilik kontrakan ini. Mama mertua bilang dia sudah bilang ke pemilik kontrakan untuk dikeluarkan tempat tidur sama lemarinya, kita tidak butuh. Tapi si pemilik kontrakannya kekeh tidak mau, tidak bisa katanya, dari awal bla 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 segala macam, panjang lebar. Berdebatlah si mama mertua dan pemilik kontrakan ini kan, apalagi saya dan cowoknya sudah capek sekali, kayak sudah tidak ada energi untuk berdebat dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya kita bilang ya sudah, kita akan sesuaikan saja tempat tidur dengan lemarinya, bisa lah disesuaikan. Tapi mama mertua kekeh ribut sama orang pemilik ini, akhirnya si pemilik juga kesal mungkin ya sama mama mertua. Akhirnya dikembalikanlah uang kami, si uang muka sama uang kontrakannya ini. Jadi kita hari itu tidak ada tempat sama sekali untuk menginap. Kita tidak bisa menginap di tempat mama mertua karena mama mertua juga ruangannya tidak ini ya, belum disiapkan atau
inilah gitu. Apalagi barang-barang kita juga banyak, kalau dikeluarkan semuanya kayaknya tidak bisa di situ. Satu hari itu kita sampai di Indonesia sore, hujan lebat teman-teman. Kita keliling cari rumah, beberapa rumah, tidak ada yang dapat dan tidak ada yang sesuai dengan budgetnya kita juga ya. Kita baru pindah, kita harus benar-benar irit dengan pengeluaran ya. Tidak dapat rumah, saya tuh capek sekali sampai pengen menangis gitu. Menangisnya karena capek, lelah, pikirnya sudah dapat rumah, ternyata tidak dapat rumah teman-teman. Saya juga tidak bisa menyalahkan mertua ya, mungkin yang sudah, yang penting beliau sudah membantu ya, sudah tidak apa-apa gitu. Akhirnya kita nginap di hotel, dan hotel yang kita pilih ini teman-teman scamming, kayak gimana ya hotelnya. Kita lihat di aplikasinya tuh hotelnya bagus sekali, tapi ternyata waktu sampai teman-teman tidak disediakan air panas untuk mandi ya, air panas, tidak ada complementary kayak air yang sudah disediakan, air minum yang seperti biasa lah kita hotel-hotel kan ada air minum, ada apa yang sudah disediakan, dan lumayan mahal ya. Dan saya merasa bahwa kayak capek ya, aduh kenapa kok kita sial sekali ya, kok begini ya, maksudnya tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi itu adalah gedung lama rumahnya kami nih teman-teman. Gedung lama rumahnya kami, dulu itu kami sempat beli flat juga di sini sebelum kami pindah ke Pune, tapi flatnya sudah kami jual karena kami pikir kami akan menetap selamanya di Pune, tapi ternyata suami saya memilih untuk kembali ke sini. Nah, jadi saya pikirnya sudah kontak saja orang lama yang membantu kita membeli rumah itu, mungkin dia ada flat kosong di gedung yang lama itu ya. Dia telepon, ternyata ada, tapi ini di lantai 2. Kalau dulu kita di lantai 6 teman-teman. Ada, tapi suami saya masih berat karena katanya air susah di situ. Dimana-mana air susah ya teman-teman, dan kita harus menyesuaikan. Tapi paling tidak di tempat ini tuh saya sudah tahu cara menyesuaikannya itu seperti apa gitu. Tidak lagi harus menyesuaikan dengan pemilik yang baru dan lain sebagainya. Keliling tuh kita cari mau hampir 4-5 rumah teman-teman, dan saya tidak serak dengan rumahnya ya, walaupun harganya pas dengan kita, 2 kamar, ada yang 2 kamar mandi dan lain sebagainya, dan harganya sesuai budget kita, tapi saya tidak, vibe dari rumahnya tuh saya tidak suka gitu. Kan kita harus begini ya, dengan kayak saya mau yang bagus lah, ventilasi rumahnya tuh paling tidak cahayanya tuh cukup masuk ke dalam rumah gitu. Terus saya bilang ya sudah, terakhir kita pergi lihat saja rumah yang terakhir ini rumah terakhir yang kami kunjungi. Telepon orangnya, terus kita kesini. Begitu masuk saya lihat banyak jendela kan, jendela kamarnya juga besar, jendela dapurnya juga besar, lalu jendela di hallnya juga walaupun tidak di depan tapi di belakang untuk mengarah ke balkoninya itu besar. Jadi kalau musim panas atau ini tuh cahayanya tuh masuk teman-teman gitu. Jadi saya bilang ya sudah, kita sesuaikan saja di sini, walaupun dapurnya tidak terlalu besar, dapurnya ini tidak terlalu besar untuk taruh kompor dan perkakas kita, tapi nanti akan kita sesuaikan. Lalu di sini memang kendalanya karena rumah ini juga sudah lama kosong dan pemilik sebelumnya itu tidak bersih-bersih dengan benar. Akhirnya kita bersih-bersih, banyak cowok, terus kita sampai sewa itu pest control itulah yang bersih sewa itu bayarnya hampir 200.000. Jadi seluruh rumah disemprot gitu. Jadi kemarin kita sudah masak-masak juga. Ya seperti itulah teman-teman prosesnya ya. Saya harap di rumah ini semuanya berjalan dengan baik, banyak berkat, banyak rezeki, kesehatan ya. Karena kayak ini saja tuh saya sudah berapa hari di sini ya, 4 hari itu masih kayak rasa capek, masih lelahnya tuh masih terasa ya teman-teman. Seperti itu. Jadi saya buat video tidak perlu menyalakan lampu. Ini kalau saya nyalakan mungkin akan lebih terang. Ini kalau saya nyalakan mungkin lebih terang ya. Jadi seperti itu sepenggalan cerita perjalanan pindahnya kami ke sini ya, sampai kami bisa mendapatkan rumah ini. Semoga teman-teman semua jangan bosan nonton video saya, dengar cerita saya, berbagai pengalaman di sini ya, di rumah baru ini seperti apa ya. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe, like, juga
terus nonton videonya Vio dan Simran di IG ya. Oke, jadi seperti itu saja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.